kembali lagi bersama Kak Rena, Kak Kesha, Kak Ella. Kita mau bersekutu bersama nih, ya di kebaktian KA kelas besar. Oke, sebelumnya aku mau tanya sih, siapa yang tahu tema pada hari ini? Siapa? Apa? Yang kurang keras? Iya bener, berani dan percaya. Nah, berani dan percaya tentang apa sih? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya? Iya, jadi ikutin ibadah kita pada hari ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, mari kita masuk, mau mulai ibadah kita. Kita mau katakan terima kasih Tuhan, terima kasih atas pemberkatan-Mu sampai hari ini. Sepanjang hari setelah kita tidur, kita bangun dengan tubuh yang sehat nih, ya. Mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dan kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, pasang telinga hati kami Tuhan agar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati yang bertugas Tuhan, berkati teman-teman yang di rumah Tuhan, agar kami bisa mendengarkan apa yang Kau mau sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dan nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, teman-teman masih semangat kan? Masih. Aku percaya teman-teman semangat di rumah. Oke, kalau gitu aku mau ngajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan sekali lagi, oke? Bangkit berdiri yuk. Iya, jangan malas-malas, kita bangkit berdiri, kita mau sukacita bareng. Nah, kita mau nyanyikan lagu apa sih? Kita mau puji Tuhan, segala puji syukur, ya. Segala puji syukur hanya untuk nama Tuhan saja, karena Tuhan sudah menyertai kita sampai saat ini loh, ya. Jadi kita harus bersyukur ya, sama Kesha, ya kan? Ya, benar. Oke, jadi kita mau puji syukur, kita mau pujikan segala puji syukur hanya nama-Mu Tuhan. Dengan sukacita ya teman-teman, ikutin gerakan Kak Rena dan Kak Kesha ya, oke? Musik. Hallelujah.
waktunya sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk teman-teman yang masih di tangannya nih megang gadget, megang game semuanya kita singkirkan semua godaan-godaan dulu ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk ambil Alkitabnya ya semuanya. Kita mau buka hati kita buat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Into My Heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Nah, sekarang waktunya kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman. Mari teman-teman kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyediakan kami kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Sekarang kami ingin mempersiapkan hati kami Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kesiapan hati dan juga hikmat Tuhan agar kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu sehari-hari dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau juga memberkati Tuhan untuk Pak Liwar yang akan membawakan firman-Mu. Engkau berkati dan Engkau berikan hikmat juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Salam sehat semua ya. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Tapi kita tidak akan baca semua. Kita hanya akan membaca ayat 9 sampai ayat 13. Ayo semua bisa disiapkan Alkitabnya. Keluaran 14 ayat 9 sampai 14. Nah, sebelum kita baca, mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami juga telah berdoa kepadamu di masa-masa yang sangat sulit ini Tuhan. Kami bersyukur saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami akan diam dan biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami. Tolonglah setiap kami Tuhan, baik yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca Keluaran 14 ayat 9 sampai 14. Pak Liwar akan bacakan, kalian bisa mengikuti di Alkitabnya masing-masing ya. Keluaran 14 ayat 9 sampai 14. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut,
Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, demikian firman Tuhan yang Pak Liwar bacakan hari ini. Anak-anak, setelah orang Israel itu pergi, maka menyesallah Firaun. Seperti biasanya, dia berjanji akan melepaskan. Hari ini juga dia lepaskan, tapi akhirnya juga dia menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena tidak ada lagi yang bekerja pada dia. Selama ini yang bekerja pada dia adalah orang Israel yang diperbudak, bekerja, membangun kota, membuat batu bata seperti cerita-cerita yang kalian dengarkan beberapa waktu yang lalu. Hari ini Firaun menyesal lagi. Karena itu dia memerintahkan prajurit-prajuritnya. Dia membawa 600 kereta perang. Dia mengejar bangsa Israel. Anak-anak, itulah Firaun. Dia tidak rela bangsa Israel itu pulang ke negeri mereka, yaitu ke Kanaan. Dia mengejar orang Israel itu. Anak-anak, orang Israel pada saat itu sudah sampai di padang gurun. Mereka berkemah di sana. Lalu seperti biasa mereka berangkat lagi, berkemah lagi dan berangkat lagi. Nah, pada saat itu mereka menoleh ke belakang. Mereka melihat pasukan Mesir bersama dengan Raja Firaun. Waduh, takutlah mereka. Bayangkan anak-anak, walaupun mereka banyak. Anak-anak masih ingat tak berapa orang yang keluar dari Mesir, orang Israel? Cerita-cerita yang lalu. Alkitab mencatat 630.000 orang. Banyak apa sedikit itu? Banyak sekali. Mungkin kalau mereka berjalan beriringan itu bisa 1 kilometer panjangnya. Tapi ketika mereka melihat Firaun bersama dengan keretanya, bersama dengan prajurit-prajurit yang mengejar mereka, takutlah mereka. Dan Anda tahu apa yang mereka lakukan ketika mereka takut? Mereka mengeluh, berkeluh kesah, marah kepada Tuhan, marah kepada Musa. Musa, kami kan sudah bilang dulu, biarkan kami bekerja di Mesir. Kami tidak mau kembali ke Kanaan. Kenapa kamu memaksa kami? Memang di Mesir itu tidak ada kuburan. Sampai ngomongnya begitu anak-anak. Saking takutnya mereka. Seperti biasa, Musa yang penuh dengan kesabaran itu, dia menenangkan mereka. Hei bangsa Israel, tenanglah, jangan takut. Orang Mesir, Firaun yang kamu lihat hari ini, itu kesempatan terakhir kamu melihatnya. Setelah itu kamu tidak akan pernah melihat lagi. Karena apa? Karena Tuhan akan berperang melawan mereka. Bukan kalian yang berperang, tapi Tuhan yang akan berperang. Kalian hanya percaya. Percaya kepada Tuhan. Tenanglah. Kalian harus berani menghadapi kondisi ini. Jangan panik, jangan takut. Jangan marah-marah, jangan berkeluh kesah. Percaya. Beranikan dirimu. Percaya kepada Tuhan. Demikian kata Musa. Karena itu anak-anak, Musa menyuruh bangsa itu untuk menyeberang. Tapi bagaimana menyeberangnya? Di depan mereka ada laut. Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya ke atas laut itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas laut itu. Dan apa yang terjadi? Ajaib. Laut itu bisa terbelah menjadi 2. Ya, jadi laut itu terbelah, lalu di tengah-tengah itu menjadi kering, sehingga orang Israel itu bisa berjalan dengan leluasa. Tapi kalian jangan membayangkan jalannya itu sambil bersendagurau atau apa. Jalan penuh ketakutan. Mungkin tola-tola itu bolak-balik lihat ke belakang karena ketakutan. Soalnya Firaun dari belakang itu mengejar mereka dengan kereta perangnya, dengan prajurit-prajuritnya. Tetapi karena pertolongan
pertolongan Tuhan, maka orang Israel itu bisa menyeberangi laut Teberau atau Laut Merah itu di dalam kekeringan, anak-anak. Sampai mereka sampai di seberang. Lalu orang Mesir masih ada di tengah laut itu. Tuhan menyuruh Musa, ulurkan tongkatmu ke laut itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya. Lalu laut itu kembali menutup. Apa yang terjadi, anak-anak? Luar biasa. Firaun dan kereta perangnya tenggelam. Habis. Tidak ada yang selamat di tengah laut itu. Sehingga orang Israel menyaksikan itu dengan sorak-sorai, dengan bersyukur kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah menunjukkan bahwa dia benar-benar berperang melawan Firaun dan pasukannya. The Lord of hosts will do battle for us. Behold his mighty hand. The wind opens the sea. God opens the sea with the blast of his nostrils. Lead them through the midst of the waters. His will be done. He opens the waters before them, and he bars our way with fire. Let us go from this place. Men cannot fight against a God. Better to die in battle with a God than live in shame. Praise God and down into it! Anak-anak, dari sini kita percaya, kita melihat bahwa yang dibutuhkan dari bangsa Israel adalah percaya kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Jangan meragukan Tuhan. Tuhan itu pasti menyertai mereka. Tidak mungkin kalau Tuhan menyuruh mereka kembali ke negerinya lalu dibiarkan begitu saja. Kalau seperti itu Tuhan seperti apa? Tetapi Tuhan benar-benar menyertai mereka, melindungi mereka dalam segala keadaan. Walaupun orang Israel itu sering marah-marah, sering kecewa, sering mengeluh dan seterusnya. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Karena dia sudah berjanji, aku akan membawa kamu kembali ke negeri Kanaan. Itulah negeri yang dijanjikan kepada mereka. Anak-anak, dari cerita ini kita belajar bahwa apapun yang kita alami, kondisi apapun yang kita alami, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus berani beriman. Berani beriman itu artinya berani percaya. Jangan takut, jangan meragukan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menolong kita ketika kita berharap dan berserah kepadanya. Anak-anak, maukah kalian percaya, berserah kepada Tuhan, berani beriman kepada Tuhan di dalam kondisi apapun? Pak Liwat percaya kalau kalian sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Amin? Amin. Ya? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada pagi ini Engkau boleh memberikan kami satu nasihat, satu kebenaran, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, dalam saat yang genting bagaimanapun. Tuhan tetap bersama dengan kami. Tuhan hanya mengharapkan
menginginkan kami boleh percaya dan beriman kepada Tuhan, tidak boleh meragukan Tuhan di dalam setiap keadaan, supaya apa yang Tuhan janjikan itu kepada setiap kami boleh kami wujudkan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar setiap kami untuk berani beriman dan percaya kepada Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun, karena kami tahu Tuhan adalah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sebelum Pak Liwar tutup, tidak lupa Pak Liwar akan sampaikan ayat hafalan untuk minggu ini. Kalian bisa hafal, kalian bisa renungkan sesuai dengan pesan firman Tuhan pada hari ini. Ayat hafalannya dari Keluaran 14 ayat 13. Bunyinya demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Cukup sampai di situ, ya. Saya ulangi, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ya, jadi kalian bisa hafalkan di rumah, bisa direnungkan selama minggu ini. Amin. Nah teman-teman, tadi kan kita udah dengar firman Tuhan. Kita udah belajar bahwa berani dan percaya itu tentang Musa yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Benar. Musa tahu bahwa Tuhan memimpin Musa. Karena itu kita juga harus tahu siapa yang memimpin kita. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa Kak Rena? Kita mau nyanyi Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Siapa yang pimpin kita? Tuhan Yesus. Oke. Musik. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Nah teman-teman, sekarang ibadah kita udah selesai. Mari kita berdoa untuk menutupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini, dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Tolong berkati supaya kami dapat mengerti dan juga menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, bye semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya di channel ini. Dadah.